Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya dalam mata kuliah perilaku konsumen. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan lagi materi selanjutnya. Setelah kemarin kita bahas mengenai motivasi. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai personality and consumer behavior. Saudara-saudara yang saat ini menikmati di rumah masing-masing, semoga kesejahteraan, kebahagiaan senantiasa terlimpah kepada kita sekalian. Ya, sebelum kita bahas mengenai personality and consumer behavior, maka bahasan yang kemarin yang memotivasi atau apa sih yang memotivasi seseorang melakukan pembelian ini. Nah, kita lanjut pada kesempatan ini mengenai personality and consumer behavior. Personality menurut para ahli ini adalah sifat yang cenderung relatif permanen pada diri seseorang, sehingga bisa dikategorikan personality adalah sesuatu yang membedakan antara satu orang dengan orang yang lain. Nah, ini the nature of personality, sifat-sifat dasar dari kepribadian. Kalau kita lihat sifat-sifat dasar kepribadian ini ada 3. Pertama adalah kepribadian mencerminkan perbedaan individu. Jadi kepribadian ini hampir semua manusia yang ada di dunia ini adalah berbeda, ya, tidak terkecuali. Yang lahir kembar pun dia mempunyai kepribadian yang berbeda. Atau anak-anak yang lahir dari seorang ibu satu rahim saja berbeda-beda kepribadiannya. Artinya Allah yang Maha Kuasa memberikan ciri manusia yang berbeda-beda dari seluruh dunia atau dari mulai manusia awal nanti sampai manusia yang akhir. Sehingga kepribadian itu menurut yang kedua, kepribadian bersifat konsisten dan bertahan lama. Bertahan lama kepribadian seseorang ini ya relatif bertahan lama. Tidak mudah berubah, gitu ya. Tidak mudah berubah. Namun demikian kepribadian bisa berubah. Ya, para pemasar punya optimisme pada sifat yang ketiga ini, bahwa personality itu can change, ya, akan berubah. Berubah itu akibat dari influencer, ya, dari pengaruh-pengaruh baik yang dari luar, yang berasal dari luar maupun dari internal. Oleh karena itu, maka pemasar berusaha bagaimana dari sisi perubahan dari personality itu. Theory of the personality atau teori kepribadian, mungkin semua juga sudah memahaminya. Ini ada yang disebut dengan Freudian Theory, Freudian Theory and Product Personality, Neo-Freudian Personality Theory, dan Trait Theory. Ya, jadi teori ini sering dikenal atau dikenal dengan psikoanalisis, ya, teori psikoanalisis. Kita lihat dari Freudian teori. Teori psikoanalisis mengenai kepribadian dari Sigmund Freud. Ini sudah terkenal, seorang psikolog yang berasal dari Jerman, ya, merupakan dasar dari teori psikologi modern. Dibangun atas dasar pemikiran bahwa kebutuhan atau dorongan yang tidak disadari, terutama dorongan seksual dan biologis lainnya, merupakan inti dari motivasi dan kepribadian seseorang. Jadi dua dorongan inilah yang membentuk kepribadian seorang itu, karena faktor dorongan biologis dan dorongan seksual. Jadi menurut
Freudian teori. Jadi seseorang itu bergerak, seseorang itu berkepribadian tertentu bergantung pada dua hal tadi. Ini makanya keterkaitan dari teorinya itu dari teori yang disebut dengan manusia itu memiliki ID ya. ID ini adalah kepribadian dasar dari manusia itu. Selanjutnya manusia ada yang disebut dengan punya ego ya. Ego ini nanti bisa menunjukkan superegonya, keakuannya, gitu kan ya, keakuannya. Keakuannya inilah yang bisa membentuk manusia. Seberapa kuat keakuan seseorang itu bisa berbeda-beda ya. Bisa berbeda-beda antara ID, ego, dan super ego ini. Sehingga bisa terlihat muncul mungkin ada orang yang dominan, ada yang orang kurang dominan, atau mungkin sama sekali tidak dominan. Bahwa inilah bergantung pada bagaimana tadi dasarnya dari orang tersebut. Freudian Theory and Product Personality, teori kepribadian produk. Para peneliti yang menerapkan teori psikoanalisis, Freud, percaya bahwa dorongan pada manusia sebagian besar tidak disadari, dan bahwa terutama konsumen tidak menyadari alasan mereka yang sebenarnya mengapa membeli barang atau jasa yang dibelinya. Ini jadi dia bergerak dengan naluri aja karena berdasarkan tadi dorongan seks dan biologisnya, maka dia akan dengan sendirinya akan bergerak seperti itu menurut teori Freudian personality-nya ini. Namun demikian teori neo-Freudian ya, neo-Freudian penganut neo-Freudian tidak sepakat dengan pendapat bahwa kepribadian terutama bersifat naluriah dan seksual atau biologis dan seksual saja. Mereka percaya bahwa hubungan sosial yang menjadi unsur pembentuk kepribadian seseorang itu. Jadi memang neo-Freudian menganggap bahwa bukan karena asli atau asalnya tadi dari dorongan seksual dan biologis yang mendorong seseorang itu berperilaku tertentu, akan tetapi bisa juga dipengaruhi oleh faktor-faktor dari hubungan sosial. Bisa kita amati misalnya seorang anak yang berkembang dari keluarga misalnya yang awalnya dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, lantas nanti semakin besar dipengaruhi oleh teman-temannya, mungkin dia sudah bekerja di lingkungan kerjanya dan sebagainya. Karena konsep yang tadi yang ketiga bahwa kepribadian itu bisa berubah. Nah, ini termasuk pada neo-Freudian ya atau neo-Freud. Sedangkan teori berikutnya, trait teori, teori ini memfokuskan diri pada pengukuran kepribadian menurut karakteristik psikologis, khususnya yang disebut dengan sifat. Jadi ini menganut prinsip atau mengukur misalnya sifat-sifat orang itu nanti cenderungnya bagaimana. Ya. Kalau misalnya dia istilahnya karakteristik keluarga ini maka punya sifat-sifat ini gitu ya. Jadi teori trait ini lebih pada menganalisis sifat-sifat daripada manusia. Di dalam kecenderungan dia memilih atau memilih pribadi yang dia pilih. Oleh karena itu maka orang ya ini bisa macam-macam di dalam bersikap terhadap di dalam kehidupannya. Ya, di dalam kehidupannya itu. Ada cenderung loyal, ada cenderung tidak loyal dan sebagainya. Sehingga kalau dilihat dari personality and understanding consumer behavior bisa seperti ini. Jadi keinovatifan konsumen artinya dia mencari hal-hal yang baru, ini bisa jadi karena mungkin faktornya apa? Faktornya karena dogmatis, ya. Kalau dogmatis itu bisa aja karena tadi kecenderungan berasal dari mana?
Ada keluarga yang misalnya mempunyai karakteristik yang memiliki merek mobil dari brand tertentu aja, dari kakeknya, anaknya, cucu-cucunya, lain sebagainya. Ini adalah cenderung pada dogmatis. Lantas ada karakter sosial ini, karena misalnya dia bergabung pada satu klub tertentu atau di organisasi tertentu, bisa saja dia dipengaruhi oleh teman-temannya. Karena di teman-temannya banyak menggunakan merek B misalnya. Bisa aja terjadi berpindah. Yang berikutnya adalah tingkat stimulus yang optimal. Ya, tingkat stimulus yang optimum itu dari mana? Bisa aja tingkat stimulus dari pemasar, ya. Dari pemasar melakukan promosi, menstimulasi agar tertarik dengan produk atau merek yang dia tawarkan. Yang berikutnya adalah pencarian variasi kesenangan baru. Bisa jadi orang mencari-cari atau berinovasi dengan produk yang baru atau merek yang baru atau cara-cara yang baru. Ini jadi consumer innovation and related personal trait itu bisa aja terjadi semacam ini. Jadi pada prinsipnya di sini bahwa konsumen bisa berubah, ya, personalitinya. Cognitive personality factor yang pertama adalah kebutuhan akan kognisi. Memang semua manusia ini akan membutuhkan ini, punya kebutuhan akan kognisi, kebutuhan akan pengetahuan, pendidikan, kebutuhan akan pengakuan, ya, itu semua orang. Oleh karena itu, maka kita dalam memperlakukan orang atau manusia, ya ini bagaimana dia kebutuhannya adalah kebutuhan kognisi. Kebutuhannya adalah kebutuhan pengakuan dari orang lain. Kebutuhannya dia kebutuhan pemahaman. Kebutuhannya adalah kebutuhan pengetahuan. Oleh karena itu, karena manusia mempunyai keinginan kebutuhan atau kognisi, maka dia akan berusaha pribadinya bisa diterima oleh orang lain. Pribadinya bisa dihargai oleh orang lain. Ini kebutuhan akan kognisi. Ya. Yang kedua, manusia itu ada manusia yang visualis, ada manusia yang verbal. Ya. Ada kecenderungan dia visualis. Visualis itu apa? Visualis itu cenderung dia menyukai yang yang gambar, gitu ya, visual, gambar, ya, cenderung visual. Sebagian besar ini adalah visualis sebenarnya, ya. Sejak bayi kita memang dikenalkan dengan hal-hal yang visualis, ya. Hanya perkembangannya lah. Orang ada yang suka dengan visualis, ada yang suka dengan verbal. Nah, makanya contoh matematik aja atau yang dulunya dari hitungan, aljabar itu menjadi matematik karena dengan visualisasi, ya. Background-nya bahwa cenderung manusia itu sejak dilahirkan dia dikenalkan dengan visualisasi. Konsep komunikasi yang lebih efisien biasanya dengan komunikasi visual, makanya dengan gambar. Ya, menggambarkan misalnya sebuah mobil yang handal dalam gelombang jalan yang begitu jelek misalnya, kan kalau diuraikan dengan deskriptif, dengan verbal begitu panjang. Tapi kalau kita gambarkan dengan bagaimana mobil itu berjalan dengan tenangnya, padahal dilihat jalannya begitu rusak, gitu ya, bergelombang, ya, itu kan menunjukkan bahwa bagaimana visualisasi itu lebih mudah ditangkap oleh orang, gitu ya, lebih mudah ditangkap oleh manusia dibandingkan dengan verbal, gitu. Oleh karena itu bagaimana memvisualisasikan itu lebih dominan kepada orang itu. Dan visualisasi biasanya visual itu lebih lama terekam di memorinya, ya, dibandingkan dengan verbal.
Namun demikian, perba ini adalah hanya untuk mendeskriptifkan atau menjelaskan dari visual yang ada, dari gambar-gambar yang ada. Ya. From consumer materialism to compulsive consumption. Jadi ada konsumen yang materialisme. Ya, konsumen materialisme ini konsumen yang bagaimana? Pada umumnya kan materialisme ya. Semua manusia juga. Hampir semua manusia diukurnya dengan materialisme. Contoh sederhana misalnya materialisme itu hidup untuk mati atau hidup untuk makan atau makan untuk hidup, kan itu bisa teridentifikasi dari situ. Kalau dia mempunyai orientasi hidup untuk makan, ini lebih pada materialisme. Tapi kalau dia makan untuk hidup, tentu beda lagi ukurannya kan gitu. Jadi materialisme serba diukur dengan material. Ya, kalau tidak ada materi maka kemungkinan tidak bisa berjalan atau tidak bisa bergerak lain sebagainya. Walaupun memang materialisme di dalam kegiatan bisnis ya udah jelas karena yang dibisniskan adalah materi. Dan lagi perilaku konsumen yang mendalam. Konsumen yang mendalam maksudnya adalah konsumen yang impulsif ya. Nah, gitu ya. Konsumen yang impulsif. Yang loyal ini ya, yang loyal yang dalam itu. Ada cenderung konsumen yang loyal. Kalau yang materialisme cenderung dia kalau memberikan diskon besar dia akan tertarik. Tapi kalau ini cenderung dia loyal terhadap perilaku pada penawaran barang atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Ini. Dan yang ketiga perilaku konsumen yang kompulsif. Kompulsif consumption itu adalah perilaku pembelian yang terencana ya, terencana. Kompulsif itu terencana. Mengapa terencana? Bisa saja karena memang produk tersebut sudah rutin kita konsumsi, sudah loyal. Ya, kalau rutin sudah loyal maka kemungkinan terjadi kompulsif. Yang kedua, karena memang produk-produk tersebut tidak terlalu besar pengorbanannya, kecil saja atau murah saja, maka bisa saja kompulsif. Ada yang kompulsif, ada yang impulsif. Beda lagi yang impulsif. Kalau yang impulsif ini adalah pembelian atau konsumsi yang impulsif itu konsumsi yang tidak terencana, ya, tidak terencana. Mungkin kita tertarik itu karena memang influencer atau pengaruh dari pajangan dari produk tersebut, pengaruh dari tampilan produk tersebut, pengaruh dari diskon atau pengaruh dari salesnya gitu ya, sehingga perilaku konsumen itu sangat ini. Ada yang kompulsif, impulsif, ini bisa berbeda. Produk-produk yang kompulsif ini mungkin karena sudah terencana cenderung didisplay sederhana saja. Tapi kalau produk yang impulsif mungkin harus sedemikian rupa menarik ya, karena ada juga tipe konsumen yang hedon kan itu ya, hedon consumption ya, hedon consumption ini wah mereka itu sangat ini ya dalam melakukan pembelian. Biasanya selalu menjadi the first customer gitu ya, the early customer. Ada consumer ethnocentrism response to foreign and made product. Jadi usaha untuk membedakan antara segmen konsumen yang cenderung mau menerima produk luar negeri dan konsumen yang tidak menggunakan skala etnotisme. Jadi ada konsumen yang branded. Wah, ini senang produk-produk dari luar negeri. Dia
tertarik dengan luar negeri. Kalau yang kedua adalah konsumen yang senang dengan produk dalam negeri. Kepribadian, gender, dan warna. Nah, jadi personifikasi merek itu bisa menunjukkan kepribadian seseorang. Personifikasi merek. Personifikasi merek, kepribadian, dan warna. Misalnya ada orang yang senang dengan warna hitam gitu ya, itu menunjukkan satu kepribadian yang tertentu. Bisa juga semakin tua, misalnya orang itu cenderung memilih warna yang hitam atau yang lebih gelap gitu ya. Nah, bisa juga kepribadian produk dan gender. Jadi antara laki-laki dan perempuan kan bisa berbeda. Jadi yang jelas bahwa kepribadian itu akan mempengaruhi dari pemilihan produk atau warna yang dikonsumsi oleh seseorang, baik barang ataupun jasa. Nah, kepribadian juga menjadi self image ya, self image. Jadi orang ada yang hanya satu pribadi tadi, tapi ada juga bisa ada cenderung adalah mempunyai pribadi ganda gitu kan istilahnya. Tapi bisa kemungkinan dia perluasan dari pribadi yang saat ini. Dari merek A gitu memilih atau memperluas pada merek B. Ya, bisa juga tadi karena punya super ego ini keangkuhan dan perilaku konsumen. Ada konsumen yang begitu angkuhnya karena produk tertentu itu kan bisa menggambarkan pribadi seseorang. Misalnya ketika kita memakai jeans Levi's misalnya, kan itu punya pribadi yang berbeda ya dibandingkan dengan jeans merek yang lain. Jadi sehingga semuanya itu akan memberikan self image bagi orang itu. Jadi sampai orang itu bisa dinilai satu tubuhnya itu nilainya berapa gitu, mulai dari kepala sampai kaki ya. Mulai dari tutup kepala misalnya ada pakai kacamatanya merek apa gitu ya. Nanti bajunya baju apa, merek apa, celananya merek apa, sepatunya merek apa, itu adalah menjadi image seseorang kan gitunya. Makanya bagaimana mereka menjaga image itu dengan senang dengan produk yang branded atau yang bermerek, ataukah mungkin ada juga orang anggap wah sama aja gitu kan ya. Nah, ini ada cenderung seperti itu. Oke ya, demikian saya kira mudah-mudahan bermanfaat ya mempelajari kepribadian ini ya. Jika Anda suka silakan like ya and subscribe dari materi ini, dan memang mempelajari kepribadian itu tidak mudah, dan silakan komen ya di video ini. Semoga kita senantiasa berbuat kebaikan, sekecil apapun kita berbuat kebaikan dan kebenaran, maka menjadi investasi yang bermanfaat bagi kita kelak di akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.